Katanya ada orang di meja makan gede lagi duduk, hitam gitu. Makhluk yang sama. Iya yang sama. Rumah itu kayak gempa, cuman nggak gempa. Cuman goyang doang. Goyangnya nggak goyang gini, goyang tuh. Gue sambil ngerokok, kayak ada yang ngeliatin gue. Gue duduk akhirnya, gue duduk kayak gue ngeliatin ya, sekeliling gue sambil ngerokok ya kan. Nongol bang dari balik pohon cemara. Apa tuh yang kayak tadi? Kan kalau lu bedanya pas lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Klimaks Misteri bersama gue Nanda Aditya. Nah kali ini gue kedatangan narasumber nih spesial banget nih, seorang konten kreator. Nah yang dimana nih viral nih konten kreator salah satu. Lu udah sendiri kan di belakang gue. Tuh katak lu samping gue juga udah ngacen lu. Langsung aja kita sambut Bang Katak. Halo Bang. Katak Bizer. Yang viral di mana-mana, di TikTok, dimanapun viral ya. Amin. Gimana Bang, kabarnya sehat Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana anak bini udah sehat ya? Udah punya anak belum sih? Anak udah satu. Ada satu. Wah. Dari bini yang sebelumnya. Ya, yang penting sehat semua ya Bang ya. Alhamdulillah. Nah, tentunya nih Bang Katak nih di sini nih dia mau menceritakan tentang pengalaman horornya nih. Wah, gokil ya Bang ya? Iya, boleh. Nah, ayolah. Kisi-kisi dulu nih. Gimana nih kisi-kisinya nih? Tentang apa nih? Ya, kita banyak sih kalau pengalaman horor banyak banget. Cuman kalau kita tuh mungkin beberapa orang nganggap kita tuh kayak peka gitu. Wah, gila, gokil nih. Bukan lu apa Bang? pokoknya nih lu harus dengerin nih. Tonton sampai habis ya. Ini bakal epic nih. Cerita Bang Katak ini lu harus tahu nih. Ya, sisi lain dari Bang Katak itu seperti apa sih ya kan? Lu harus tahu ya Bang Katak ya. Aduh. Dan ini gua saranin buat lu ya, lu pasang headset di kuping lu nih biar tambah horor nih, ya kan? Terus juga nih yang belum sholat, gua saranin lu sholat dulu ya. Jangan sampai video ini melalaikan atas apa yang menjadi tujuan hidup kita di dunia. Langsung aja. Ikan teri, ikan kakap, sebuah misteri terungkap. Betul. Tuh, ceritain nih pengalaman horor nih. Pastikan lu banyak banget ya pengalaman horor ini. Orang banyak yang bilang lu peka nih. Ya kan gue udah ngeliat dia kemana-mana gitu kan cerita peka. Wah gila gokil lu. Kita harus lihat nih sisi lain dari si Bang Katak. Ayo Bang, cerita Bang. Ya kalau gue sih dari lahir udah, kenapa banyak orang yang bilang gue peka, mungkin ya gue ngerasanya ya jujur Bang ya, gue ngerasanya tuh ada keanehan di dalam diri gue jujur. Di diri lu? Ya, karena gue tuh dulu tuh suka ngobrol sama ya kayak gitu-gitu ya. Ngobrol ya bener-bener kayak ngobrol. Nah, cuman kan gue pelajari apakah benar, apakah gue dalam apa ya namanya ya imajinasi gue aja. Tapi kalau yang gue tanya-tanya ya benar gitu. Benar ya? Dan kalau gue awal lahir tuh nyokap gue yang dimimpin. Nyokap lu nih? Nyokap gue dimimpin lagi di gurun pasir, didatengin 2 orang pakai jubah putih-putih. Yang satu bawa 2 onta, yang satu bawa bayi, dan dia ngasih bayi ke nyokap gue. Tapi pas nyokap gue bangun, itu gue belum lahir, masih ada di perut. Besokannya hari Senin gue lahir. Oh jadi sebelum lahir dia ditandain dulu tuh? Ngasih bayi? Dikasih bayi. Setelah itu keluarlah gue besoknya. Gitu. Sip. Terus? Dan ketika gue kecil, gue pernah kecil. Pas gue kecil, gue sering main. Ya kan? Gue nggak paham dunia kayak gitulah, dunia yang maksudnya dunia lain gitu. Gue belum paham. Ini gue masih inget banget. Jadi gue nganterin temen gue pulang. Ya kan? Misal gue nganterin lu pulang, dan gue tuh pas nganterin lu pulang tuh gue di depan rumah temen gue, dan di depannya pasti ada rumah dong, rumah penduduk kan, rumah temen gue. Jadi ini ada rumah lagi, dan di situ gue ngeliat cewek cantik banget,
Gue ngeliatin, jadi ada cewek cantik, gue samperin di kaca. Ini gue samperin. Jadi gue cuma terhalang kaca doang dari deket. Anjir, terus? Bener-bener gue liatin. Tapi itu cantik? Cantik. Dia senyum sama gue senyum. Dia senyum, gue senyum. Terus gue bilang ke temen gue, di situ ada cewek cantik. Ini umur lo berapa nih? Masih SD. Masih SD? Di situ ada cewek cantik. Cewek, kata dia. Itu rumah kosong gila. Anjir. Rumah kosong. Terus gue nggak mau ngebahas ya kan, gue juga. Gue nggak mau, gue cuma akhirnya berdebat kecil sama dia, udahlah. Gue main lagi. Kan gue kecil kan fokus main doang. Dan pas gue ngerti kayak gitu tuh gue SMP. Pas SMP nih. Pas gue SMP. Pas gue SMP tuh gue pernah sewaktu gue nginep di rumah almarhum uyut gue. Tapi gue tidur nggak di kamar. Gue tidur di ruang tamu. Cuman nih ruang tamu kalau ke dapur itu kelihatan. Ya, ini bangku yang gue tidurin, cuman ke arahnya ke arah dapur. Nah ini di sini ada pintu gitu. Ya kan, gue tidur, cuman gue merasa kok kayak ada yang merhatiin gue. Kok ada yang merhatiin gue. Ada yang lewat tuh, jadi gue cuek. Gue cuek ya kan. Pas gue melek, dia ada. Apaan tuh? Orang gede tinggi hitam. Astagfirullah. Bentuknya kayak waktu gue cerita di itu nggak? Beda lagi. Cuman hitam gede aja udah. Hitam gede aja udah gitu. Matanya tuh gimana ya? Matanya tuh nggak kelihatan, cuman bibirnya tuh kelihatan dia senyum ke gua gitu. Cuman dia serem tampakannya. Kalau dibilang tampaknya serem. Kalau maksudnya kita ngelihat maksudnya kita ngelihat makhluk kayak gitu pasti serem bang. Cuman kan matanya itu kayak mata enggak merah. Matanya itu kayak mata manusia gitu. Putih. Tingginya gitu. semana kira-kira? Kalau gue di situ ngeliatnya tingginya itu ya kayak orang lah, mentok cuman ya, tinggi gede mentok gitu. Ke plafon dan itu tuh gimana ya? Setelah gue belajar kayak gitu tuh, ternyata dia tuh ngikut gue terus. Wah, bisa jadi tuh kodam bukan? Enggak sih, enggak kodam sih, enggak lah. Enggak tahu gue kodam bukan ya, enggak ya. Tapi pokoknya semenjak lu itu, dia mengikutin lu terus tuh makhluk hitam gede itu. Iya, pokoknya itu katanya dari kecil, gue kan nanya kan ke beberapa tokoh lah yang pakai gitu. Dan yang aneh-aneh itu, jadi gue pernah main, kan dulu kan gue nggak tinggal di situ. Iya. Pas gue SMP kelas berapa, gue tinggal di situ. Ya kan? Dan ini nenek gue yang ngeliat. Jadi gue masih main, masih di luar. Kata nenek gue ada yang masuk ke dalam kamar. Dan nenek gue ngeliat ke kamar, disangkanya itu gue. Gak taunya siapa tuh? Pas dilihat nggak ada orang. Oh, ada orang? Iya, pas itu gue baru pulang. Dia baru ngomong ke nyokap. Katanya nenek gue ngeliat orang masuk ke dalam kamar, orang hitam. Sangkanya gue pakai jaket warna hitam, gitu. Nggak taunya nggak ada orang. Gitu. Itu masih SMP loh kan itu? Iya. Dan terus nyokap gue bilang ke gue, terus nenek gue lagi yang lihat. Katanya ada orang di meja makan gede lagi duduk. Hitam, gitu. Makhluk yang sama? Iya, yang sama. Cuman dia nggak ngeganggu. Cuman nggak nakutin. Nggak nakutin ya? Serem juga loh. Dan itu rumah yang gue tinggalin saat ini. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan makhluk hitam itu masih ada sekarang? Ya, kalau gue lagi diem sih. Kalau lagi diem? Berarti ngikutin lu sekarang nih gede? Kadang gue lagi diem nih, ada yang kayak ada yang apa ya namanya ya? Nongol. Kayak ada yang merhatiin, kayak ada yang jalan, gitu. Sampai saat ini kalau gue lagi ngelamun, lagi bengong, kayak gue kan suka ngerokok di tangga. Saat ini gue suka ngerokok, dan itu kan lantai 3 gue kan kamar gitu kan. Dan itu kayak ada suara jalan dek, cuman gue cuek aja, diem aja. Gue bilang, gue gitu doang paling. Karena gue mungkin udah terbiasa ya sama mereka gitu. Dan kalau pengalaman horor itu banyak sih bang, yang gue alami banyak banget. Dan gue tuh
kenapa gue mungkin ya gue nggak bisa bilang diri gue bisa, enggak ya, gue nggak bisa apa-apa. Gue semua kok kuasa Allah lah. Balik lagi, gue nggak bisa apa-apa, gue nggak tahu apa-apa, ya kan. Gue kenapa terjun kayak dunia kayak ini mungkin karena sekolah. Karena sekolah kan gue kan belajar gitu kan. Wah, menarik nih. Nah, gue kan belajar gitu-gituan. Boleh. Ini waktu STM nih. Waktu STM. Iya, waktu gue STM. Oke. Waktu gue STM. Jadi itu pas gue mulai itu gue kelas 1. Gue pas kelas 1. Jadi awal mula kenapa gue bisa terjun ke dalam dunia kayak gini. Gue punya temen orang Banten. Jadi dia tuh ketinggalan rombongan, ketinggalan basis. Bahasa anak STM kan basis ya kan, dari Ini saat ini lu mau tawuran nih? Enggak. Kumpul aja. Gimana ya, pulang sekolah. Oke. Tapi kan basis lah. Nah, cuman dia ketinggalan. Terus gue bilang ke dia, "Lo anak mana?" Itu baru kelas 1. "Anak Banten, Maja," kata dia. Maja kan, Banten kan masuknya Lebak. Terus gue bilang ke dia, "Lo pulang sama siapa?" "Nggak tahu nih anak-anak pada kemana ya kan." Terus gue iseng, "Yaudah yuk gue anterin, mau nggak gue temenin?" "Yaudah, tapi gue pulang ya," gue bilang kayak gitu kan. Karena kan gue nggak tahu jarak, gue taunya deket ya kan, yang penting gue anterin terus gue pulang. "Yaudah iya," kata dia. Pas gue naik kereta sama dia, udah tuh taunya gue disuruh nginep. Nah, dan nggak taunya gue lama-lama makin dekat sama dia. Apa teman lu ini? Sama sahabat gue, dekat sama dia. Dia ngomong pas di sewaktu-waktu dia habis sholat maghrib. Ya kan, sholat maghrib dia ngomong, "Tak gue sholat dulu ya." Udah tuh kelar sholat ya kan, gue sholat, gue digini, "Tak keluar dulu." Ya udah gue keluar. Ya kan. Gak taunya dia nggak tahu gue ngapain, gue awalnya nggak tahu dia ngapain. Itu keluar Isya nih. Anjir. Abis Isya. Sebelum azan Isya dia keluar dulu, terus habis itu baru sholat Isya. Terus pas sebelum sholat Isya gue gini, "Ngapain lah Obat? Lu baca amalan." Gue asal ngomong bang. Iya, lu asal ngomong. Cuman badan gue bergerak. Maksudnya gimana nih? Lu baca amalan, cuman gue ngegeratak. Oh, kayak orang gerasak terus tuh gitu? Iya, tapi tiba-tiba lacinya dia gue buka. Terus gue nemuin bacaan, "Ini kan lu baca ini." Padahal itu gue nggak tahu itu bacaan dia apa bukan. Itu kertasnya masih ketutup. Dia langsung, tak, jangan. Gue langsung ngomong, "Udah lu jujur aja," gue bilang kayak gitu. Tapi saat itu lu sadar tuh kayak gitu? Enggak. Gue masih diri gue ya, bahwa diri gue emang iseng aja orangnya. Diri gue emang petakilan. Gue selalu berpositif thinking kayak gitu. Terus gue nanya, "Gue mau dong kayak gitu." Iya, kata gue gitu. "Gue mau dong ngisi kayak gitu." "Lu mau serius nggak?" "Serius," gue bilang. "Berapa sih?" "Segini." "Tak, lu bawa aja segini." "Oh yaudah ya." Gue ngisi, pertama gue dikasih air perak. Oh, air perak tuh apa tuh maksudnya? Pokoknya nggak tahu gue, air perak aja. Kayak agar deh. Gue ngerasa itu kayak, menurut gue itu agar. Cuma pas lu minum tuh agar, kayak agar rasanya. Iya, kayak agar. Cuman dia tuh nggak misah gitu. Tak, gue telan. Dia tuh. Nah yang kedua tuh, jadi tuh ada apa ya namanya? Gue nggak tahu susuk, nggak tahu apa ya. Tapi itu jarum sih. Tapi kalau jarum itu, kalau udah masuk ke badan itu namanya susuk ya. Bisa jadi. Udah bisa dibilang susuk bisa kan dibilang ya. Susuk. Ya kan. Nah, jadi setiap itu mau dipasang, itu. Kalau tokonya buka, tiba-tiba barangnya habis. Jadi buat diri gue nih, gue aneh banget. Ketika itu gue kan gue mau dipasangin itu ya. Gue kan nggak tahu itu apa kan. Intinya kan gue iya aja dulu kan kalau mau guru. Kan kita kayak mengabdi sama guru kan, ngikutin gitu. Ketika beli, jalan nih orang, jalan dan tokonya buka, barangnya habis. Udah dipesan, tiba-tiba tokonya tutup. Pokoknya ada halangan aja kalau itu buat gue. Dan akhirnya sampai detik ini jujur gue gak pernah masang susuk di badan gue gak pernah. Masuk gitu, orang masukin gak pernah. Sampai sekarang nih? Sampai detik ini. Tapi saat itu lu merasa aneh gak sih? Enggak, gue masih memiliki positive thinking. Itu ketika gue udah kelas 2, gue baru sadar ketika gue bener-bener belajar. Kelas 2 SMA? STM. Jadi pas udah kayak gitu, gue ngisi terus mungkin capek. Gue jujur capek bang ya sama diri gue. Gue ngapain sih ngisi gitu, nggak jelas nih gue bilang. Guanya menurut diri gue nggak seru,
instan dapatnya. Iya. Gue memutuskan untuk belajar. Belajar apa nih? Belajar dunia kayak gitu, gue terjun. Oh, gue kira belajar apa. Terus Jadi gue ketemu orang. Awalnya gue nggak percaya bang sama gitu-gituan lah. Iya, gue nggak percaya. Iya. Tapi gue tuh udah terjun, tapi gue masih nggak percaya. Ini bener nggak sih? Ngerti nggak sih lu bang? Ngerti sih gue. Jadi ibaratnya lu Beneran ada nggak sih? iya, padahal lu ngerasa saat itu, tapi lu masih bingung nih pikiran lu. Iya. Ada nggak sih nih? Ya. Nah, dan gue Ngerti gue. pertama kali tuh gue ini yang bener-bener membuat diri gue mungkin ngerti lah ya, kayak paham lah gitu, sedikit paham, nggak banyak. Gue pertama disuruh puasa biasa, ya kan? Gue puasa biasa, ada amalannya. Gue masih inget bang, dari dulu sampai sekarang tuh apa yang gue baca tuh gue inget semua. Amalannya itu. Nah, amalan ini dari temen lu itu? Semua enggak, ini dari beda lagi. Ustadz. Dari Ustadz. Gue suruh puasa, oke gue puasa. Gue kan jadi udah kemana-mana tuh abis ngisi itu gue ngisi. Jujur gue ngisi kemana-mana. Cuman gue nggak pernah dikasih amalan, gitu. Cuman yang pertama itu gue dikasih amalan. Kalau yang lain nggak, jadi ngisi pulang, nggak dibaca nih enggak. Gitu. Ini jalanin nih enggak. Jadi kayak kita sistem beli aja, beli putus sistem ngecas mungkin gitu ya. Mungkin gitu ya. Bisa. Dan yang gue kira ketemu Ustadz, gue sharing sama dia, gue ngobrol, langsung gue gini, saya minta amalan dong, buat apa? Ya buat apa aja deh, gue bilang. Karena gue bingung kan, gue masih bocah, tapi gue udah mau puasa kayak gitu. Buat apa aja deh? Ya udah, kata dia. Nih kamu puasa dulu sehari, kamu baca ini, kata dia gitu. Baca surat, salah satu surat gue baca. Udah itu kelar. Kedua gue dikasih amalan lagi. Ya. Dan yang ketiga ini yang paling ekstrem sih menurut gue. Gue disuruh puasa seminggu mutih, makan singkong doang. Nggak boleh makan nasi sama sekali, nggak boleh kena matahari, nggak boleh kena lampu. Gue harus diem aja. Diem di mana tuh? Kamar. Harus gelap, gulita, nggak boleh main handphone. Sebenarnya, tapi karena gue bandel, iya, gue main bang. Siang bolong gue main keluar, cuman gue begini. Begitu tuh. Nunduk jalan begitu, gitu nunduk. Dia ajak ngobrol sama orang, gue nggak mau. Kayak gue diem aja gitu. Gue ke warnet, main warnet, biar gue nggak bete gitu. Dan gue bener-bener puasa itu zikir di depan pintu. Zikir itu setiap jam 12 malam depan pintu. Lampu semua matiin rumah, zikir depan pintu. Itu pas baru Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, gini-gini, ngirim doa lah. Ngirim doa kan, habis ngirim doa kan zikir. Itu baru ngirim doa aja, geder, itu. Maksudnya gimana? Di genteng jatuh? Kayak enggak, bukan genteng jatuh. Kayak nempuk? Kayak jeder. Gue tetap fokus aja sama zikir gue. Kan gue emang ya udahlah fokus. Zikir. Udah tuh kelar. Pas hari ke-6 apa hari terakhir itu gue step kejang-kejang. Cuman udah nggak sadarkan diri gue. Iyalah, lu kagak makan nasi kan? Iya, singkong doang kan? Singkong air putih. Tapi keluarga lu tau nggak tuh? Nyokap lu tau nggak? Nyokap gue nangis pas gue step. Pas step nangis. Nangis nyokap gue, nangis step. Nyokap gue nangis. Iya. Nangis, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Gue bener-bener udah hampir ngilang dah tuh gue mungkin. Iya. Tapi alhamdulillah gue berhasil, cuman habis ngejalanin puasa itu, jadi gue selanjutnya gue sering puasa, ya kan. Dan itu gue puasa yang selanjutnya itu beda lagi. Apa tuh? Maksudnya beda bacaan. Beda amalan ya. Gue ini di dalam kamar, gue zikir. Iya. Gue zikir. Deng. Itu ada orang depan gue. Pas kelar ada orang depan gue kaget. Astagfirullahaladzim. Itu orang apa? Setan? Gue masih nggak tahu ya. Orang atau setan gue nggak tahu ya. Bentuknya gimana? Gimana ya? Orang aja gitu.
Cuman dia nggak madep gua. Ngebelakangin. Iya, ngebelakangin. Cuman gede. Gede. Ketika gua jikir itu gede. Nggak tahu itu kah yang kepanggil, nggak tahu itu kah makhluknya, apakah itu kodamnya, gua nggak ngerti lah. Emang sih stok gue ya kalau puasa mut itu pasti aja ada yang datang sih. Iya. Kalau kita lagi jikir-jikir itu ibaratkan lu berani gitu kali ya. Iya, kayak gitu. Cuman ya udah tuh, gue nggak tahu apa yang gue jalanin, gue nggak tahu arahnya kemana, gue nggak tahu, intinya gue ngejalanin aja, gitu kan. Dan kelar kayak gitu. Ini belum masuk ke mistis-mistisnya ya. Iya. Maksudnya belum ke arah situ. Iya, belum ke arah situ. Okay. Gue jadi udah nih kelar dari situ, dan gue punya teman. Jujur gue punya teman kenalan gue. Gue nggak tahu bang, kalau dia itu, gue tahu dia peka nih, gue tahu dia bisa, ya kan. Cuman gue nggak tahu kalau bokapnya itu guru spiritual gitu kan. Oke. Gue diajak main ke rumahnya, gue diliatin sama dia. Sumpah gue diliatin, gue nggak tahu kenapa, gue nggak tahu salah, gue diliatin sama dia, gue diem aja. Terus gue diajak ngobrol, sini duduk. Kenapa om, gue bilang ya. Sidang. Iya. Dia diem. Ini jelek nih, punya lu jelek semua nih. Gak tau deh, gue gak ngerti. Punya lu jelek semua nih. Ya kan? Gue diem, boy. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3 nih. 4 nih, 5 nih. Enggak nih, 6 nih. Nambah, makin lama makin banyak kali ya, gue gak tahu. Banyak amat punya lu, tapi jelek semua kata dia. Sayang nih, lu mau gak dibersihin? Gue mikir kan, apaan sih gue bilang. Lu gak tahu tuh ya? Iya, gue gak tahu apaan sih gue bilang ya kan. Yang ngikutin lu jelek. Ya, kata dia gitu, dia baru ngejelasin ke gue. Akhirnya gue ngerti, ya gue bilang, ya udah pak, kalau mau dibersihin silakan. Ya gue ikhlas. Selama yang gue jalan ternyata jelek kali ya. Yang gue baca ya. Bisa jadi yang datangnya jelek kali ya. Apa niat gue yang jelek gue nggak ngerti kan. Bisa jadi gitu. Tadinya lu mau niatnya bagus, datangnya bagus, tuh niatnya jelek datang. Bisa jadi gitu. Dan akhirnya kelar tuh dibersihin. Udah tuh dibersihin. Kata dia dibersihin. Menurutnya dia bersih. Ya udah, terus kata dia, nih ada nih yang datang nih bagus dan banyak lah gitu. Dan akhirnya gue tahu garis keturunan dari mana itu dari awal itu. Gitu, gue sering dimimpiin gitu. Dan itu belum ke situ, ya kan? Itu ternyambung ada bang. Nah, udah kayak gitu, gimana ya? Udah tuh kelar dibersihin, kelar. Dan gue main ke tempat orang. Ternyata itu masih ada. Yang buruk itu? Kalau gue jujur, ada namanya, kalau gue sebut namanya, sekarang sih kayaknya nggak datang ya. Kalau gue sebut namanya, dulu tuh dia selalu langsung datang. Gue langsung, gitu? Kalau gue sebut nama dia tuh dalam hati, badanku kayak berasa, gimana ya? Tengah tebek kayak gitu. Jadi lu merasa gagal? Iya kayak gitu. Itu namanya Jabrik. Jabrik namanya. Datang nggak kira-kira? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Oke. Terus? Gue pernah lihat dia. Kecil banget, kecil. Maksudnya kayak bentuk tuyul? Enggak. Kan tuyul tuh kecil banget segini, tuyul. Tuyul tuh yang bener segini, kecil. Oh segini dia tuyul ya? Tuyul yang asli tuh kecil banget. Gue kira kan anak kecil segini. Enggak. Tuyul tuh kecil banget, kecil. Segini nih dia. Semeja inilah ya? Semeja inilah. Cuman mukanya kecil. Mukanya mungkin kecil lah. Kecil segini, rambutnya gitu tuh ke belakang, sampai kaki, sampai bawah. Itu dia. Gue pernah ngeliat dia. Sangka gue tuh setan. Terus? Dan dia nggak ngapa-ngapain gue. Dia ngeliatin gue, ngedeketin gue. Segitu doang. Dia ngeliatin gue, yaudah gue diem aja. Dia cuma gini-gini doang, mangguk-mangguk doang. Tiap lu panggil tuh ada datang. Dulu. Nice. Dulu. Dan makhluk ini tuh yang ini yang jelek gitu. Itu dia. Gak taunya itu karena gue ngejalanin sesuatu amalan gitu. Sangka gue baik, gak taunya buruk. Dan akhirnya kelar dari situ gue dibersihin. Dulu kemana-mana gue bersihin. Akhirnya lepas. Dan akhirnya gue kayak ibadah tetap, tapi sering tawasul gitu. Dan gue pernah habis zikir ketiduran. Gue dimimpiin.
Mimpi apa nih? Cari saya. Hah? Cari saya di mimpi itu. Cari lu maksudnya? Enggak, dia ngomong di mimpi Jabrik. itu. Bukan, beda lagi. Dia ngomong cari saya. Gue kan bingung ya. Kakek namanya siapa? Oh bentuknya kakek. Iya, kakek sorban putih, semua serba putih, cari saya. Gue bilang, kakek siapa? Cari saya, kata dia. Nama kakek siapa? Cari saya. Hilang. Misteri nggak sih? Maksudnya tanda tanya besar nggak sih? Iya kalau jadi gue, iya misteri lah ibaratnya. Maksud gue tuh kayak mesti beri tanda tanya, misterinya itu siapa? Dan akhirnya gue cerita, sharing, gue disuruh tawasul lagi tak? Tawasul. Kata dia, gue tawasul lagi, datang lagi dia, cari saya. Dia ngasih tahu nama. Dan namanya siapa nih? Gue nggak mau nyebut bang. Nggak mau nyebut ya. Intinya tuh cari saya. Dan pertama gue berangkat, gue nyasar ke daerah Baduy. Baduy luar. Gue lewat Sukabumi. Lu tahu jalanan Sukabumi kayak gimana sih bang? Itu gue sendiri, gue cuma bawa uang 150.000. Lu nyari kakek-kakek ini? Iya. Dan akhirnya gue jalan, gue perjalanan 3 hari itu. Semua total perjalanan gue pokoknya 3 hari. Dengan duit 150.000, gue bawa motor. Gue cuma modal, gue yang gue pikirin bensin, roti, air minum. Gue nggak mikirin makan. Yang penting itu aja, yang penting harus ketemu kakek-kakek itu. Iya. Gue nyampe. Ini ada yang agak aneh ya di Baduy luar. Iya. Jadi tuh gue datang itu, maaf ya, setelan gue kayak orang pada umumnya lah, sederhana biasa, yang nggak mewah-mewah banget. Gue celana panjang, jaket 2, ya kan. Gue disamperin muridnya, nyari siapa? Gue sebutin namanya, nyari ini. Ada perlu apa? Gue ceritain ya kan. Dia langsung kaget, muridnya. Oh iya, kata dia. Gue tungguin ya, abahnya ntar mau kesini. Oh iya, kata gue. Gue tungguin, abahnya nanya. Gue duduk depan-depanan gini, cuma sila. Dia begini aja, kayak mencoba membaca gue. Ya kan, gue diem. Cuman kerasa nih badan gue. Kerasa panas, hangat, gue bilang. Dia mau nyoba nih, ya kan. Maksudnya kayak mau ngebaca gue. Terus dia udah kelar begini, ya kan. Dek, silakan makan. Iya bang, makasih. Gue makan dulu, makan nasi itu gue makasih banyak sebelumnya. Baik, gue orang Bali baik. Gue nggak enak aja ngungkapinnya gitu kan. Terus kayak so jago lu gini-gini. Cuma itu kan pengalaman hidup ya, yang gue ceritain di sini. Ya kan. Gue ngomong langsung sekelar makan. Pak, saya nggak punya apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa. Kata dia gitu, kata gue gitu kan. Iya deh, sama saya juga. Iya pak, gue bilang kayak gitu. Kamu udah perlu apa? Gue ceritain mimpi gue semuanya. Ya kan. Udah langsung diem. Kamu nggak ke saya. Tujuan kamu bukan ke saya. Kamu bukan saya yang manggil. Tapi ada pendahulu saya dulu, kata dia gitu. Berkata ustadz pertamanya, cuma udah meninggal. Dia disuruh ziarah ke makam itu. Ya kan? Dan akhirnya, jujur bang ya, itu kan di perbatasan Sukabumi, Banten. Jadi kalau nyebrang jembatan tuh udah Banten. Iya benar. Ya, gue nyebrang jembatan, cuman feeling gue tuh nggak enak. Kenapa tuh? Nggak tahu gue. Feeling gue tuh nggak enak banget. Itu malam hari apa gimana pas? Sore. Iya. Dan gue pas baru nyampe situ gempa. Allah Akbar. Gempa kecil tapi ya. Gempa kecil. Terus dia ngomong, "Deh, ntar kalau udah dari sana langsung di sini aja, tinggal di sini." Oh iya pak. Cuman hati gue tuh kayak enggak ngerti nggak? Iya, kayak nolak. Iya. Dan kenapa gue bisa nyampe sana? Gue tuh salah jalan. Nyasar. Timpangan, ini ke makam kakek gue nih, jalan pulang tuh gue baru belok, ban gue langsung pecah.